Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Natasha NIM 22 2018 076. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi aset tak berwujud. Sub pokok pembahasan. 1. Ruang lingkup aset tak berwujud. Pengakuan aset tak berwujud, pengukuran setelah pemerolehan, penurunan nilai aset tak berwujud, penghentian dan pengakuan, pengujian aset tak berwujud dan akun terkait, pengungkapan aset tak berwujud. Yang pertama di sini ada ruang lingkup aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 revisi tahun 2010 mendefinisikan sebagai aset non-meter yang dapat didefinisikan tanpa wujud fisik. Ada beberapa karakteristik utama dari suatu aset tak berwujud, yaitu yang pertama, dapat diidentifikasikan. Suatu aset dikatakan memenuhi karakteristik, yaitu yang kedua, kendali atau kontrol. Yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Yang kedua, pengakuan aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan karakteristik pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama memenuhi definisi aset tak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan. Yang pertama, A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang B. Biaya peroleh aset tak berwujud dapat diukur secara manual. Jika karakteristik pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya peroleh. Pengukuran biaya peroleh aset tak berwujud bergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara peroleh aset tak berwujud, yaitu yang pertama, peroleh terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, aset tak berwujud dihasilkan secara internal. Peroleh terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Akuisisi dengan hibah pemerintah, pertukaran aset. Yang ketiga di sini ada pengukuran setelah nilai. Ada dua, yaitu yang pertama model biaya peroleh, yang kedua model revaluasi. Yang keempat, penurunan nilai aset tak berwujud. Yang kelima, penghentian dan pengakuan. Yang keenam, penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Yang ketujuh, pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada kurang dari presentasi saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.